qad fahimtal yaqina wa quwwatahu wa du'fahu wa kasratahu wa qillatahu wa jal'ahu wa khafahu bimakna nafsis saki atau bimakna silai alal qalbi. Kamu sudah paham. Kalau kamu berkata ini, kata Imam Ghazali kemarin dijelaskan tentang yakin menurut ahli kalam, yakin yang beda dengan yakinnya para ulama ahli sufi. Lalu dijelaskan yakinnya ulama ahli sufi bisa kuat, bisa lemah, bisa banyak, bisa sedikit, bisa terang, bisa tersembunyi. Sudah paham kemarin bimakna nafsyak, yaitu maknanya adalah menghilangkan keraguan. Atau maknanya sudah menguasai hati, keyakinan kepada Allah, kepada Islam, kepada syariat, kepada akhirat, ini keyakinannya sudah menguasai hati. Fama makna muta'alliqatil yakin wa majari. Lalu apa makna hubungan-hubungan yakin, tempat berjalan-jalannya yakin itu di mana? Fi madayatul yakin fa inni ma'lam a'rif madayatul fil yakin lam aqtilatu bihi. Lalu apa yang dicari dari yakin ini? Tujuannya apa? Kalau kami nggak paham, kalau saya nggak tahu apa tujuannya menguatkan keyakinan ini, ya kami nggak akan bisa mencari, nggak tahu tujuannya, nggak akan bisa dicari. Lam aqtilatu bihi. Maka jawabannya, kata Imam Ghazali ini, fa'lam anna jami'a warada bihil anbiya'u sholawatullahi wa salamu alaihim min awwalihi ila akhirih huwa min majaril yakin. Maka ketahuilah bahwa semua yang dibawa oleh para nabi, sholawatullah wa salamu alaihim, dari awal Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad SAW, semuanya itu tempat berjalan-jalannya ilmu yakin, tempat aliran yakin ini. Bainal yaqina ibaratun an ma'rifatin mahsusatin. Yakin itu adalah bahasa, kata-kata dari pengetahuan makrifat yang khusus. Wa muta'alliquhu al-ma'lumatul lati waradat biha syara'i. Hubungannya apa? Hubungan yang maklum yang diketahui tentang ilmu yakin ini, hubungannya apa? Ya semua yang sudah disampaikan oleh syariat agama ini. Falamat maafi isoya, maka tidak perlu disebutkan semuanya. Misalnya syariat Nabi dari bahasanya orang itu dari urusan rumah tangga, urusan pribadi sampai urusan umum, dari masuk kamar mandi sampai urusan negara misalnya, dari toharoh, muqaddimah toharoh, sholat, puasa, haji, sampai bab muamalah, munakahah, jihad dan semuanya. Walakin usyur ila ba'diha wahya ummahatuha. Tapi sebagian akan saya kasih isyarah, sebagiannya yang termasuk ummahat, pokok-pokok dari syariat. Pertama, famin dalika at-tauhid. Yang pertama adalah tauhid, mengesakan Allah, tauhid, tidak ada syirik. Wahwa ayyaro al-asya'a kullaha min musabbibil asbab. Apa itu tauhid? Ketika seseorang memandang apapun itu, dilihatnya adalah musabbibil asbab, bukan sebab tapi musabbibil asbab, yang menyebabkan sebab-sebab. Misalnya sebab kita ini lahir, ya diciptakan karena sebab orang tua kita menikah misalnya, ini namanya sebab. Tapi yang enggak dilihat, yang dilihat bukan itu, musabbibil asbab. Nah, siapa itu yang menciptakan orang tua kita, menciptakan kita? Ya Allah, namanya musab asbab. Wala yaltafitu ilal wasaiti, jangan melihat, tidak menoleh kepada perantara itu tadi, itu yang dohir itu.
Kalau kita makan kok kita kenyang. Apa sebabnya kenyang? Makan. Siapa yang bikin makan? Allah. Namanya musul asbab ini. Siapa yang bikin kenyang? Allah. Jangan melihat wasaid, jangan melihat makannya, jangan lihat kenyangnya, lihat Allah. Bal yarul wasaita musakhkharatan la hukmalaha. Perantara-perantara itu semuanya tunduk atas kekuasaan Allah, tidak bisa memberi hukum. Makan, minum, menikah itu semuanya tunduk di bawah musabbibil asbab. Fal musaddiq bihadza muqinun. Orang yang punya orang yang meyakini ini, orang yang membenarkan tadi itu musabbil asbab, itu orang yang namanya orang yang yakin. Mungkin itu orang yang yakin, yang bersifat yakin itu yang tadi itu. Fa in tafa'an qalbi ma'al iman imkanu syak. Ini kalau kita yang dikasih hidayah oleh Allah ya mungkin menganggap itu bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang biasa. Tapi kalau miliaran orang di luar sana yang nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan Tuhan, orang ateis, orang PKI, komunis, itu misalnya mereka berpendapat bahwa dunia ini ada dengan sendirinya. Sebabnya ya dulu itu ada namanya Big Bang. Big Bang itu ketika langit dan bumi menyatu terus pecah. Big Bang ini akhirnya muncullah makhluk hidup. Ada yang terlalu parah sampai menyebut manusia dari kera, keturunan kera. Ada yang mengatakan ya tidak ada tapi ada dengan sendirinya, semuanya berjalan tanpa ada yang mengatur. Itu manusia-manusia ini. Nah, kita orang-orang beragama dianggap oleh mereka ini sok tahu. Orang-orang ateis PKI itu. Sebelum Big Bang siapa yang menciptakan Big Bang itu? Al-Quran kan menyebut Big Bang itu ada dalam Al-Quran. Allah yang memecah langit dan bumi. Lalu siapa yang sebelum Big Bang itu siapa? Ya Allah, Tuhan, kalau orang beragama. Kalau menurut mereka itu sok tahu namanya. Kok bisa bilang Tuhan? Kita nggak menjangkau akalnya. Itu mereka karena nggak dapat hidayah. Berarti mereka sama sekali nggak punya yakin. Fa'ining tafa'an qalbi mal iman imkanu syakwa mungkin bihadil maknayain. Kalau misalnya dalam hati orang tersebut ini dia iman, tapi masih ada potensi kebimbangan, maka dia hanya meyakini dari dua makna ini. Fa in ghalaba ala qalbi mal iman ghalabatun azalat anhul ghadab alal wasaid waridu anhum wasyukru lahum wana zalal wasaita fi qalbi manzilatal qalam wal yad faqil mun impitauqi fa innahu la yashkuru al qalama wal yada wala yaghdab alaihima bar yarahuma alataini musakhkharataini wa wasitataini faqad sara muqinan bil makna asali. Kalau misalnya di hatinya ini dia sudah menghilangkan wasaid ini, waridu anhum wa syukru lahum. Misalnya wasail tadi itu yang saya contohkan ya orang tua kita, terus makan, minum,
menikah. Ini dia gunakan wasait-wasait ini sebagai manzilatal kolam wal yad. Perumpamaannya kolam takdirnya Allah. Allah itu menulis takdir. Ada tangan kekuasaan Allah di situ. Allah yang memberi kita nikmat. Maka sejatinya kita ini nggak bersyukur kepada kolam itu, tidak bersyukur kepada takdir, bukan, tidak bersyukur kepada perantara bukan, tapi melihat perantara ini hanya sebagai alat yang ditundukkan, yang menundukkan ya Allah. Jadi kalau orang yakin, pertama dia yakin Allah yang menciptakan. Tetapi di alam ini semua berjalan sendiri. Itu berarti meyakini makna yang awal tadi. Dia yakin Allah semuanya ini, tapi ya kalau kita nggak usaha ya nggak akan makan misalnya. Atau yang kedua, dia menghargai usahanya ini. Semuanya ditundukkan, adanya perantara-perantara ini semuanya ya hanya alat saja, perantara. Allah sudah memberikan kekuatan apa adat, kalau orang makan ya kenyang, orang minum ya nggak haus. Ini makna yang kedua. Wahwal asrafu wahwa samratul yakin al awal waruhu wa faidatuhu. Makam yang mulia itu kalau sudah ya Allah tadi, semuanya Allah itu, baik yang mentakdir, yang membuat perantara, semuanya Allah. Maka ini yakinnya sudah punya ruh, punya faidah. Wa mahma ta'aqqaqana syamsa wal qamara wan nujum wal jamad wa nabatal hayawana kullu makhluqin fa yamusakharu bi amri husiba tashirul kolam fiyadil katib. Kalau sudah nyata bahwa dunia ini, matahari, bulan, bintang-bintang, makhluk yang jamat, yang nyata, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua makhluk yang ada ini semuanya ditundukkan dengan amrullah. Semuanya makhluk Allah itu tunduk semua dengan amrullah. Sebagaimana tunduknya tulisan itu ya karena pena. Nah, pena ini menulis apa? Ya sesuai tangan yang menulis. Nah, ibaratnya Allah ini yang tangan penulis pena, ibaratnya seperti itu. Dunia ini ya tulisannya, pena itu perantaranya, Allah ini penulisnya. Wa anal qudratal azaliyah yal masdaru lil kulli. Jadi kekuasaan Allah, sifat kudrahnya Allah yang azali, yang dahulu tanpa ada awal. Azali itu tidak ada permulaan, dahulunya tanpa permulaan. Itulah masdar lil kulli, sumber semuanya ini. Istaula ala qalbi ghalabatut tawakkuli waridho wa taslim. Orang kalau sudah seperti itu, yakinnya kuat betul itu, maka isinya hatinya itu tawakal Allah semuanya, ridho dengan qada-qadar Allah, tawakal, pasrah, taslim juga pasrah. Wasara mukinan barian minal ghadab wal khid wal hasad usluk. Kalau orang seperti itu nggak mungkin kok marah-marah. Kok seperti ini gue nggak terima dengan takdir Allah. Atau dia hasud, hiket, kenapa dia kaya kok saya miskin misalnya, kenapa dia dapat nikmat kok saya enggak. Berarti dia menentang qadar Allah, ngajak perang dengan Allah. Allah yang menentukan kok enggak terima. Enggak mungkin orang kalau sudah punya yakin seperti itu kok punya sifat hasud, iri hati dengan orang. Loh, ini sudah takdir Allah, semua yang nulis Allah. Atau kok ahlaknya buruk, fahada ahadu abwabil yakin. Ini kalau sudah tauhidnya seperti itu, tadi kan kami menjadikan tauhidnya itu semuanya ini Allah yang membuat, ini semuanya Allah.
maka dia akan punya sifat-sifat yang baik, tawakal, ridho, pasrah, dan dia nggak akan mungkin marah-marah nggak jelas, hasut, iri hati dengan orang, atau akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini termasuk salah satu dari pintu-pintu yakin. Jangan dibaca semua. Ini baru satu samroh. Salah satunya tauhid dari ummahat tadi itu. Wa min dzalika asiqatu. Wallahu